Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga kita selalu semangat ya. Perkenalkan, saya Sulistiani, CGP Angkatan 10 dari UPTD SDN Alas Raja II, Kecamatan Brega, Kabupaten Bangkalan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Ibu Tiu Ari Nursiani, kemudian pengajar praktik saya, Ibu Wardatul Jamilah. Dalam video ini, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik lagi agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama. Artinya, tidak sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian, pembelajaran masih berpusat kepada guru atau teacher center. Guru di sini masih aktif memberikan ceramah dan demonstrasi. Semuanya pembelajaran berasal dari guru. Peserta didik hanya menerima materi. Kemudian, patokan ketercapaian pembelajaran berasal dari KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu, ketika peserta didik tidak menulis, maka dianggap tidak belajar. Dan pembelajaran budi pekerti hanya difokuskan pada pembelajaran agama dan pendidikan Pancasila, tidak terintegrasi dengan pembelajaran yang lainnya. Kemudian, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, saya mengalami perubahan pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa, dan setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik yang berbeda dengan peserta didik yang lain, sehingga ketercapaian belajar tiap peserta didik juga berbeda-beda. Semua pembelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Jadi, tidak hanya di pelajaran agama dan pendidikan Pancasila saja. Selain perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku, bahwa kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik belajar sesuai minat dan bakatnya. Kemudian menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Kemudian, hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, pembelajaran yang memperhatikan karakteristik, minat, dan bakat peserta didik. Kemudian aktif atau student center. Kemudian berkolaboratif, yaitu memacu kerjasama antar peserta didik. Lalu variatif, artinya tidak membosankan
dan juga kreatif. Selain itu, saya juga berusaha dan berupaya menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut. Kemudian memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti, dan saya berharap saya dapat menginspirasi lingkungan belajar di sekitar saya. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik tadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Kemudian, menyesuaikan kodrat anak, memerdekakan anak lahir dan batin, menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memposisikan guru sebagai tukang kebun kehidupan dengan mengutamakan pendidikan budi pekerti. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan hati, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak kelak menjadi manusia merdeka seutuhnya. Kemudian saya melakukan refleksi diri bahwa dalam pendidikan itu ada 3 kata kunci, yaitu merdeka belajar, kolaborasi, dan well-being. Yang diartikan di sini bahwa peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi, mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik, demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.